Di sini menarik ini sampai lampu channel. Kembali kita akan mereaksi Ustadz Zainal Abidin yang kemarin itu menggoyangkan dari youtuber Lahabi, yang mana dia Ustadz Zainal Abidin membahas terkait dengan imsak, dan antum sudah lihat videonya sahabat lampu channel, menarik, dan di sana mereka kepanasan karena berdasarkan qaul Ibnu Hajar sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Zainal adalah bid'ah. Hantu masalah bid'ah terus ya. Oke, di sini sahabat lampu channel, dan ini membuat kepanasan dari orang-orang yang dari kaum Lahabi di sebelah sana. Dan kita akan bahas di sini sahabat lampu channel. Mereka mengundang debat. Nah, Ustadz Zainal Abidin juga mengatakan silakan mau debat online mau offline, ya tafadhol. Ya, tapi kan semuanya tidak terjadi, dan yang namanya debat itu ya harus ada moderator yang memang adil di dalamnya, dan juga mencari kebenaran, bukan mempertahankan egois. Oke, saya tidak berpanjang lebar di sini sahabat lampu channel, antum saksikan secara keseluruhan. Tapi sebelumnya, antum yang baru bergabung dengan kami di dakwah lampu channel menebarkan dakwah salafiyah, silakan bergabung, kita sama-sama menyebarkan dakwah salafiyah. Yuk, kita berantas terkait dengan bid'ah, khurafat ya atau TBC, agar orang mendapatkan hidayah. Ya, kita sampaikan walaupun hanya seayat. Oke, kita sama-sama menyaksikan ini sahabat lampu channel tanggapan dari Ustadz Zainal Abidin terkait dengan beliau ini. Saya juga agak tergelitik ketika video saya yang saya rekam dikomentari orang. Saya juga dikatakan pembohong, pendusta atas nama Ibnu Hajar. Di dalam kitab yang menjadi rujukan saya nuskhohnya ini Bang siapa namanya Mas Uye ya. Fathul Bari ya, tolong ini Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lahir wafat, terbitan Darul Hadis Al-Qahirah Kairo. Kata Al-Hafidh minal bid'il munkarah, ada termasuk bid'ah munkarah ma uhdisa fi hadha zaman, yang diada-ada di dalam zaman ini. Kesimpulannya adalah imsak itu adalah bid'ah yang menjadi tradisi, yang itu memang harus tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian apa itu benang merah dari benang putih, yaitu al-fajar. Itu yang menjadi ukuran kita, ya bukan imsak sebagaimana yang terjadi. Lampai kemen. Ya Allah, orang ini ketinggalan kereta teman-teman ya. Ini sudah video lama ketika Zainal Abidin sang pendusta itu mengajak kami untuk ngopi bareng. Lah ini kok baru diupload kemudian bikin judul yang isinya justru memutarbalikkan fakta. Masa judulnya begini teman-teman ya? Ketika pendusta kaum Lahabi. Wow, kaum Lahabi? Ya Allah. Semoga saja ya orang ini tidak mengkafirkan saudaranya seiman. Dia beri lakop Lahabi teman-teman. Abu Lahab atau apa ini maksudnya? Ketika pendusta kaum Lahabi baru menetas, langsung tantang debat Ustadz Zainal Abidin. Waduh, apa ini? Di thumbnailnya itu, Sani Uye sangar saat tantang Ustadz Zainal Abidin debat. Ditantang balik, Sani Uye kok jadi lemas ketika pendusta baru menetas sangar sekuat kerupuk basah. Lampai cemen. Anda itu kalau ketinggalan kereta sudahlah, jangan maksa. Sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika Zainal Abidin mengajak kami untuk ngopi bareng, kami sudah katakan pada Zainal Abidin, langsung tentukan waktu, tempat, dan harinya. Sampai sekarang, sanjunganmu sang pendusta dan pembohong itu, sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada kabar. Kok malah Anda bikin judul kayak gini? Ini kan memutarbalikkan fakta. Ayolah, masa nggak punya nyali Zainal Abidin kalau memang dia merasa bukan pembohong? Saya katakan, wallahi, demi Allah, saya sudah bersumpah bahwa Zainal Abidin itu merupakan pendusta, pembohong. Dia berbohong atas nama Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum masalah imsak. Yang dia baca itu lampai cemen. Dengarkan ya. Dia itu bukan membahas soal imsak. Dia sengaja
mempelintir penjelasan Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau nggak percaya, suruh sanjunganmu pendusta itu untuk berdiskusi dengan kami. Apalagi dia sudah berani mengajak kami ngopi. Setelah disanggupi, nggak ada kabar, menghilang. Dasar pendusta. Kok tiba-tiba Anda bikin video yang isinya justru memutarbalikkan fakta ini? Ya Allah, judulnya ini, thumbnailnya. Ayolah gini aja. Apa Anda berani menggantikan Zainal Abidin? Atau kumpulkan seluruh Wahabi sedunia, jangan nanggung, sedunia, untuk membantah pernyataan kami bahwa Zainal Abidin itu pembohong, pendusta. Zainal Abidin ini juga berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah selesai berdoa. Ayolah, kalau Anda memang punya nyali, ayo gantikan posisi Zainal Abidin. Tapi ya kalau dipikir-pikir, bagaimana ya orang seperti Lampai Cemen ini mau berdiskusi dengan kami, teman-teman. Jangankan berdiskusi, dulu itu ya orang ini sempat ya masuk di kolom komentar kami. Pernah masuk di kolom komentar kami, akhirnya kami ajak ia diskusi. Setelah itu dibales bahwa Lampai Cemen ini katanya sakit. Ya Allah, kok bisa sakit begitu ya Pak Lampai Cemen? Ini Pak ya, ini. Ya apa ini? Siapa ini? Ayo, Lampai Cemen. Ini pernah masuk di kolom komentar kami, teman-teman. Dia itu di channelnya nyerocos terus. Akhirnya saya tanggapi itu orang ya. Kasihan orang awam lah. Kemudian dia masuk di kolom komentar kami dan dia berkata, santai saja bosku, insya Allah akan ada bantahannya dari Lampai Cemen, dari Lampai Channel. Saat ini belum ada bantahan dari Lampai Cemen, dari Lampai Channel. Semua terkaitnya karena qadarullah, alhamdulillah pengisi Lampai Channel masih sakit. Ini gara-gara saya ajak diskusi, teman-teman, langsung sakit. Ya Allah. Tiba-tiba bikin video kayak gini. Sudah ketinggalan kereta, sudah berkali-kali saya sampaikan. Ayo, sanjungan kalian yang bernama Zainal Abidin sang pendusta dan pembohong itu, beranikan dirilah dia diskusi. Ayo, katanya mau ngopi. Ayo, mau ngopi di mana? Apa warungnya nutup sekarang, Ya Allah, Lampai Cemen, Lampai Cemen. Judul videonya ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumbnailnya seolah-olah kami yang takut berdiskusi nanti, teman-teman ya. Ini hebat kan? Ya Allah, begini sudah gayanya Wahabi itu. Kalau nggak berbohong, nggak berdusta, ya sulit dia itu mendapat jemaah, teman-teman. Ya Allah, piye rek ya. Kalau diajak diskusi sakit. Ngajak ngopi, siapa itu Zainal Abidin, malah nggak ada berita setelah disanggupi. Apalagi Lampai Cemen sampai sakit ini ya. Dan mohon maaf ya Pak Lampai Cemen, ketika Anda sakit, kami belum sempat untuk menjenguk ya. Kami belum sempat. Semoga sudah sembuh ya. Ini sudah lama teman-teman katanya mau menanggapi. Sampai sekarang nggak ada. Malah mengupload video yang ketinggalan kereta. Ya Allah. Ayolah pasang rasa malunya ya, pasang rasa malunya Pak Lampai Cemen. Kalau Anda sudah nggak punya konten baru untuk menanggapi dan membantah kami, sudah jangan bikin video seperti ini, malah isinya memutarbalikkan fakta. Zainal Abidin yang lari, justru kami yang dikasih tulisan seperti itu. Ya Allah, luar biasa ya cara mainnya Wahabi ini. Ayo saya tunggu ya keberanian daripada Lampai Cemen DKK atau Sultan Zainal Abidin Al-Wahabi pendusta pembohong itu. Ayo, sudah berkali-kali Pak Lampai Cemen ya. Saya pikir video apa ya Allah. Ayo sudah, ayo tak kasih hadiah Anda itu kalau berani berdiskusi tentang masalah hukum imsak menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau masalah hukum mengusap wajah selesai berdoa menurut Imam An-Nawawi. Itu semua oleh Zainal Abidin dihukumi bid'ah atas nama ulama. Pembohong dia.
Kalau nggak terima, ayo langsung bikin video, tentukan harinya, waktunya, tempatnya untuk berdiskusi dengan kami, Sani Uye. Ya, ini bukanlah pekemen, ini Sani Uye. Ngerti ya?